Tuhan Yesus mengenal mereka semua, orang-orang Yerusalem, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati saudara dan saya saat ini. Segala perbuatan manusia, jahat atau baik, sekalipun disembunyikan begitu rupa di hadapan manusia, di hadapan sesama, bahkan di hadapan orang terdekat sekalipun, tapi tidak ada satupun yang lolos dari mata Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Saudara, menjadi Kristen saja tidaklah cukup, sebab yang menyelamatkan kita bukanlah karena kita ini agama Kristen. Walaupun mengaku Kristen, tapi bila kita tidak melakukan firman Tuhan, maka pengakuan itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan rohani kita, saudara. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, ia hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah Bapa, sehingga ia memiliki pikiran Allah yang bekerja di dalamnya setiap saat. Oleh sebab itu, saudara, ketika orang-orang berkata tentangnya di dalam hati mereka, Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Matius 9 ayat 4, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Karena saudara, bagi Yesus, pikiran-pikiran yang terkandung dalam benak hati manusia, siapapun dia, tampak jelas tanpa batas apapun. Suatu ketika, Tuhan Yesus diundang makan oleh Simon, seorang Farisi. Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan Simon sehubungan dengan perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus itu. Dengan mudah, Yesus menjawab pikiran Simon yang disimpan dalam hati itu dengan bertanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu?" Tuhan Yesus memiliki pengetahuan ilahi tanpa batas dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, pendengar Bread of Life audio. Yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu kita memiliki pikiran Kristus. Dengan memiliki pikiran Kristus, kita menjadi peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap segala apa yang menjadi maksud Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus? Yaitu dengan keharusan membangun hubungan karib dengan Tuhan Yesus setiap waktu, seperti juga Tuhan Yesus lakukan bersekutu dengan Bapa. Semakin kita intim dengan Tuhan, saudara, semakin pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu ingatlah, kita hendaklah setiap saat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena segala perbuatan, segala pikiran kita terbaca jelas oleh Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang maha mengetahui. Pengetahuan Tuhan maha sempurna dalam kehidupan setiap kami ciptaan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Semuanya terbuka begitu jelas di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu, baik itu yang jahat dan juga yang baik. Karena itu Bapa di surga, hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang sehingga setiap berkat Tuhan tidak
tercurah atas kami singkirkan itu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau menyelidiki kehidupan kami, Engkau tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, membawa kami semakin hari semakin hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya perbuatan dan pikiran kami itu benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga punya Tuhan yang maha mengenal, yang mengetahui segala sesuatu, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.